والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, yang mana yang terakhir kita ambil adalah mengenai bab an-nasikh wa mansukh, bab seputar dalil yang dihapus dengan dalil yang lain. Yang sudah kami jelaskan bahwasanya penghapusan yang diinginkan di sini adalah menghapuskan dalil yang syar'i yang pertama dengan dalil yang syar'i juga yang kedua. Yang kedua itulah yang dinamakan dengan nasikh, yang pertama dinamakan dengan mansukh. Yang jadikan hujjah untuk diamalkan adalah nasikh, sedangkan mansukhnya tidak diamalkan lagi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Halaman yang ke 159. Wahal nusikha itu ya. As-tsani. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum yang kedua, as-tsani ila badalin. Jadi terkadang penghapusan dalil, nah barakallahu fikum, penghapusan dalil itu ada yang dihapus kemudian digantikan dengan sebuah pengganti. Ada pula yang dihapus tidak ada penggantinya. Kalau yang sebelumnya itu dihapus kemudian apa barakallahu fikum, naam, tidak ada penggantinya seperti mengenai apa? Mengenai dahulu wajibnya bersedekah, naam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dihapuskan dan tidak ada penggantinya. Maksudnya tidak ada pengganti mengenai sedekah tersebut. Mau di hadapan Rasulullah atau tidak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sedekah yang sifatnya na'am barakallahu fikum mustahabbah yang sifatnya wajibah, tidak diharuskan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-tsani yang kedua ila badalin, itu ya. Naam. Yang kedua adalah sebuah dalil syar'i yang dihapuskan kemudian ada penggantinya. Wal badalu qad yakunu akhaffa aw asqala aw musawiyan. Penggantinya, jadi dalil syar'i yang pertama dihapus diganti dengan dalil yang kedua, itu terkadang penggantinya itu lebih ringan daripada yang pertama, atau terkadang lebih berat, atau sama-sama. Sama-sama dalam artian enggak ringan enggak berat. Kita lihat misalul akhaffi, contohnya yang naam semula berat menjadi ringan, ayatul musabarah. Ayat berkaitan masalah musabarah, ya, yaitu ayat perintah untuk senantiasa bersabar ketika menghadapi musuh. Kita lihat, kana al-wajibu awalan anal 20 yaghribuna mi'atain. Dahulu sebelum dihapus bahwasanya 20 orang itu mengalahkan, na'am barakallahu fikum, yang wajib adalah 20 mengalahkan 200. Berat enggak? Berat. 20 mengalahkan 200 berat. Nah, akhirnya yakni ar-rajulu an asyratin. Maksudnya satu orang itu melawan 10. Berat enggak? Berat. Tsumma nusikha ila annal mi'atain yaghlibuna arba'ami'atin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barulah dihapus. Dihapus bahwasanya mi'atain 200 itu mengalahkan 400. Naam. Ini keliru enggak ini lafaznya ini? Keliru enggak kira-kira? Soalnya ayatnya enggak seperti itu ya. Nah, kalau ayatnya itu justru 100 mengalahkan 200 itu ya. Nah, mula alam ini apakah salah cetak atau enggak, nanti cek di cetakan yang lain. Yang jelas, nah barakallahu fikum, justru penghapusnya itu apa? Penghapusnya itu
Penghapusnya 100 mengalahkan 200. 100 mengalahkan 200. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau 200 mengalahkan berapa? 400. Mungkin ini dilipatkan juga bisa. Paham ya, maksudnya itu 200 mengalahkan 400. Kalau 100 mengalahkan 200 gitu. Kita lihat, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, nah mereka akan mengalahkan yang 200. Nah, berarti kalau 200 kali 2 kan 400. Kalau 100 kali 2 200. 200 mengalahkan 400. Mungkin aja itu ya maksudnya ya. Nah, kita lihat berikutnya. Itu berarti sesuatu yang berat menjadi ringan. Nah, yang berat dihapus diganti dengan yang ringan. Yang berikutnya, wa misalu an yakunal badalu asqal. Sekarang contohnya yang justru penggantinya itu lebih berat daripada sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, penggantinya lebih berat daripada sebelumnya. Kita lihat. Awwala ma furida shiyam, kana al-insanu mukhayyaran baina an yasuma aw yut'ima an kulli yawmin miskinan. Dulu ketika awal kali diwajibkan puasa Ramadan, dahulu seseorang itu dikasih pilihan. Pilihannya boleh dia puasa atau dia enggak puasa tapi ngasih makan setiap harinya satu orang miskin. Ada pilihan, enggak wajib itu ya istilahnya, enggak harus puasa itu enggak. Dulunya seperti itu. Summa ta'ayyana siyamu ba'da dzalik. Kemudian barulah diwajibkannya, dipastikannya, diharuskannya puasa setelah itu. Berarti sesuatu yang ringan menjadi berat, ya enggak? Semula bebas, mau puasa silakan, enggak masalah. Yang penting bayar fidyah itu. Tapi setelah itu dihapus, wajib puasa. Jadi berat enggak? Berat. Apa maksudnya ya? Nah, pahalanya pun juga lain. Nah, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Nah, barang siapa yang kalian menyaksikan tanggal 1, nah barakallahu fikum bulan Ramadan, maka puasalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berpuasalah itu menunjukkan wajibnya berpuasa. Lamul amr falyasumhu. Apa maksudnya? Nah, semula dulu apa? Nah, barakallahu fikum, yang mau puasa silakan. Nah, yang tidak puasa tidak masalah, yang penting bayar fidyah, ya kan? Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, dan orang-orang yang mampu untuk puasa, dia enggak puasa enggak masalah, tapi ngasih makan orang miskin. Itu dulunya. Ringan kan berarti? Yang puasa silakan, yang enggak puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Nah, itu dihapus, diganti dengan wajibnya puasa Ramadan. Apa maksudnya ya? Yang ringan menjadi apa? Berat. Kita lihat di sini. Wala syakka anna takhyira akhaffu min ta'ayyunis siyam, dan tidak diragukan lagi bahwasanya pilihan itu lebih ringan daripada mengharuskan puasa, harus puasa. Li'anna takhyira awsa'u lil insani min at-ta'yin, karena yang namanya takhyir pilihan, milih ini, milih itu, milih puasa atau enggak, itu lebih luas untuk manusia dibanding ta'yin, memastikan, menentukan. Paham ya? Yang semula dulu mau puasa silakan, enggak masalah. Langsung dihapus harus puasa. Apa maksudnya ya? Nah, kecuali kalau sakit atau safar, boleh dia enggak puasa saat itu tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, dan maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar, maka hendaknya menggantikan di hari-hari yang lain. Kita lihat berikutnya. Misalu an yakunal badalu musawiyan, contohnya penggantinya musawiyan, sama-sama, enggak berat enggak ringan. Paham ya? Mengenai apa? Mengenai perpindahan apa? Kiblat. Paham ya? Orang berpindah kiblat, semula dulu na barakallahu fikum wa hafizakumullah, kiblatnya arahnya ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ke Masjidil Aqsa. Paham ya? Itu dahulunya. Nah, sempat Rasulullah dan juga para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis berapa? Nah, barakallahu fikum, berapa bulan itu? Nah, 16 atau 17 bulan itu ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian dihapus. Dihapus menjadi apa? Arah kiblatnya ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Nah, dihapus itu kita lihat. Kana al-wajibu awalan an yastaqbilal insanu Baitul Maqdis fi shalah. Perhatikan itu ya. Dulu pertama kali diwajibkan seseorang ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa ketika sholat. Tsumma nusikha ila istiqbalil Ka'bah, kemudian dihapus dengan apa? Menghadap ke Ka'bah. Ringan atau berat atau sama aja? Sama aja.
Paham ya? Enggak ada berat, enggak ada ringan. Wa kilahuma wahid, dua-duanya sama-sama menghadap kiblat. Fal insanu waqifun. Nah, maka manusia berdiri sawa'un ittajaha ila kadza aw ila kadza aw ila kadza. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maka orang itu berdiri mau dia mau menghadap ke sini atau menghadap ke sini, menghadap ke sini sama aja enggak? Sama aja, enggak ringan, enggak berat itu istilahnya. Jadi ini contoh yang ketiga ini adalah apa? Penghapusan. Nah, penghapusnya itu tidak menunjukkan berat, tidak pula ringan, sama-sama aja dengan yang dihapus. Mahfum? Cuman perpindahan kiblat saja. Paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat kulluhu wahidun, semuanya sama, satu. Binisbati lil mukallaf, ditinjau dari orang yang dibebani syariat. Laisa fihi farqun anna hadza asqal aw akhaf, enggak ada bedanya. Tidak ada bedanya ini berat, ini lebih berat, ini lebih ringan, enggak ada. Jadi ternyata untuk masalah pengganti ada 3 jenis. Untuk masalah pengganti ada 3 jenis. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, sebuah dalil syar'i dihapus kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih berat, atau dihapus diganti dengan sesuatu yang lebih ringan, atau dihapus dengan sesuatu yang tidak berat tidak ringan, sama. Paham? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, bayyinu lana al-hikmata fima idza nusikha syai' min syai'in akhaffa ila asqal. Sekarang kalau ada orang bertanya, jelaskanlah kepada kami tujuan dan hikmah kenapa dihapusnya sesuatu dari sesuatu yang ringan menjadi berat. Paham belum? Sesuatu yang semula ringan kok dihapus jadi berat, itu hikmahnya apa? Tujuannya apa? Kita lihat. Naqul, kita katakan al-hikmatu amron. Hikmah tujuannya 2. Perhatikan ya. Semula syariatnya ringan dihapus dengan yang berat. Nah, itu memiliki 2 apa? 2 hikmah, 2 tujuan. Al-awwal pertama, ibtila'un nasi bil qabul wa adamih. Ujian, menguji manusia untuk menerima atau menolaknya. Wa hadza fihi imtihanun. Di dalamnya ada ujian. Cobaan, diuji dia tuh nerima enggak itu loh. Semula ringan dihapus menjadi berat, nerima atau enggak? Ujian bukan? Ujian. Mafhum? Ujian. Ibtila'un nas, menguji manusia bil qabul wa adami, untuk menerima atau menolaknya. Kalau dia menolak, ya udah berarti dia tidak menerima. Itu ujian. Yang kedua, as-tsani bayanu hikmatillahi fit tadarruj fit tasyri'. Yang kedua, menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam tadarruj bertahap. Tadarruj itu bertahap ya. Bertahap di tasyri' di dalam memberikan syariat. Fannasu yuqabiluna bil ahwan hatta tastaqbila nufusahum al-hukm ats-tsani bi kulli suhulatin. Maka manusia terkadang mereka menerima dengan sesuatu yang lebih ringan. Ya enggak? Sesuatu yang ringan dia terima. Setelah terima, karena sudah sering terbiasa melakukan amalan tersebut, hatta tastaqbila nufusuhum, hingga jiwa-jiwa mereka pun menerima hukum yang kedua dengan cara apa? Bikul suhulatin, dengan penerimaan yang mudah. Karena sudah terbiasa sesuatu yang ringan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, kemudian ketika datang hukum yang kedua, dia pun akan apa? Menerima sesuatu yang baru tersebut dengan mudah. Paham maksudnya ya? Jadi, nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang ringan dulu. Paham ya? Agar hamba mengamalkannya, nanti ketika datang yang berat itu sudah enggak kaget lagi gitu loh. Nah, maksudnya seperti antum salat tarawih. Salat tarawih ketika antum saksikan mungkin di ma'had-ma'had atau di pondok-pondok Ahlus Sunnah, mungkin hari pertama agak ringan, kedua ringan, ketiga ringan, sampai mungkin pertengahan 20. Nah, setelah 10 malam terakhir agak berat. Karena antum terbiasa berdiri agak ringan, kemudian naik. Nah, ketika 10 malam terakhir kok agak panjang, sudah biasa. Terbiasa berdiri agak lama itu istilahnya ya. Nah, sebagaimana di Damat juga seperti itu. Ketika hari Ramadan pertama sampai ke-20 atau sampai ke-15 itu berjenjang. Jadi pertama agak pendek, besok lagi agak panjang lagi surat yang dibaca maksudnya. Besok lagi agak panjang sampai ke-20 sudah mulai panjang-panjang. Nanti ketika 10 malam terakhir, walaupun 1 rakaat 2 juz setengah itu sudah biasa. Paham ya? Di sana gitu sih kan ya. Jadi sana itu barakallahu fikum, kalau 10 malam terakhir apalagi malam ganjil, 1 rakaat itu antum misalkan wudu batal, mandi dulu, makan dulu, masuk ke situ masih 1 rakaat belum selesai.
Paham ya? Nah, ini kita saksikan ya, mungkin kalau nanti ada rezeki bisa ke sana, saksikan sendiri. Ya mungkin sebagian tempat juga ada seperti itu ya. Nah, cuman di sana itu Masya Allah, jadi memang benar-benar dibikin tadarruj. Pertamanya agak ringan, kemudian agak naik sampai 10 malam terakhir, terutama malam ganjil panjang. Paham ya? Nah, ini sekedar contoh saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkadang mensyariatkan sebuah syariat yang semula ringan. Paham ya? Nanti ternyata karena terbiasa tadi itu, akhirnya ketika didatangkan sesuatu yang agak berat atau yang berat sudah terbiasa gitu istilahnya. Paham ya? Dengan tadarruj. Kita lihat. Fa idza qala qailun, apabila ada orang berkata, mal hikmatu fi naskhihi minal asqalil akhaf. Nah, sekarang balikannya. Apa tujuannya penghapusan dalil yang semula berat menjadi ringan? Kalau pertama tadi apa? Ringan menjadi berat, ya kan? Kalau sekarang berat menjadi ringan, tujuannya apa? Kita lihat. Naqul al-hikmatu dhahiratun. Nah, kita katakan hikmah tujuannya sangat nampak sekali, jelas sekali. Wahia pertama, at-takhfifu 'al ibad, memberikan keringanan kepada hamba. Keringanan terhadap para hamba. Semula berat jadi ringan. Ringan enggak? Ringan. Nah, kita lihat. Yang kedua, bayanu rahmatillahi azza wa jalla bi ibadihi haitsu khaffafa 'anil ibad. Yang kedua, tujuannya menjelaskan tentang rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dari sisi mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada para hambanya. Semula sebelum diperingan, barakallahu fikum, ketika 20 mengalahkan 200, berat enggak? Berat. Nah, diperingan ketika Allah Taala melihat ternyata keadaan hamba itu enggak mampu. Keberatan, akhirnya diperingan. 100 mengalahkan 200-an itu. Barakallahu fikum. Jadi ringan. Kita lihat berikutnya. Wa idza qila mal faidatu minan naskhi ila musawin. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir ini, apa faedahnya menghapuskan sesuatu yang apa? Sesuatu yang sama. Maksudnya itu pertama, dalil pertama yang dihapus dengan yang menghapuskan itu sama. Enggak lebih berat, enggak lebih ringan, tapi sama. Kenapa gitu loh? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Kita lihat. Naqul, kita katakan la yumkin an yaqa'at tasami bainan nasikh wa mansukh min kulli wajhin. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin terjadinya kesamaan antara penghapus dengan yang dihapuskan dari seluruh sisi. Paham ya? Walaupun kelihatannya sama, tapi enggak mungkin. Sama dari seluruh sisi itu enggak mungkin. Mungkin sama dari sisi yang lain, tidak sama dari sisi yang lain. Sama-sama menghadap kiblat, sama enggak? Sama. Cuma kita lihat. Lakinnahu yaqa'u bi'tibari fi'lil mukallaf, akan tetapi terjadi ditinjau dari perbuatan mukallaf, orang yang terbebani syariat. Amma bi'tibaril hukm fala, adapun ditinjau dari sisi hukum maka tidak sama. Wal hikmatu, apa maksudnya? Sekarang ketika menghadap kiblat, semula ke Masjidil Aqsa, itu Baitul Maqdis, kemudian pindah ke mana? Ke Ka'bah misalkan. Sama-sama setiap orang dibebani, sama enggak? Sama. Tapi kalau dari sisi hukum itu bisa jadi enggak sama, kita lihat nanti. Wal hikmatu anna Baitullahil Haram aula an yustaqbala min Baitul Maqdis. Hikmahnya, tujuannya bahwasanya Baitullahil Haram, rumah Allah Taala Al-Haram, maksudnya adalah Ka'bah, aula an yustaqbal, lebih pantas untuk apa? Dijadikan kiblat min Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis. Ala anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul. Naam. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Karena sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia itu adalah yang berada di Bakkah, bahkan nama Mekah. Paham ya? Naam. Wa inna jami'al anbiya'i qiblatuhum hiyal Ka'bah. Seluruh para nabi kiblatnya juga satu, yaitu Ka'bah. Lakinna istiqbala Baitul Maqdis min tasarrufi ahfadil yahud awin nasara. Akan tetapi menghadap kiblat ke Baitul Maqdis adalah perbuatan-perbuatan yang dibikin oleh ahfad, yaitu 6 keturunan-keturunan atau cucu-cucu orang-orang Yahud dan Nasara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ketika menghadap ke Baitullahil Haram, yaitu Makkah, Ka'bah, itu aula. Mau salah ya? Nah, kita lihat. Wa yuqal, dan dikatakan innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala Baitul Maqdis lamma wasala ilal Madinah.
Kalau ada yang mengatakan, itu buktinya Rasulullah SAW juga menghadap ke Baitul Maqdis ketika Rasulullah sampai di Madinah. Ta'lifan li Yahud. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melunakkan hatinya orang-orang Yahud agar mau kembali kepada jalan yang benar, masuk Islam. Karena di Madinah itu banyak orang Yahud. Orang Yahud yang ada di Madinah itu terdiri 3 kabilah besar kan? 3 marga besar, 3 suku besar. Suku apa aja? Orang Yahud yang tinggal di Madinah? Apa? Quraisy, bukan. Quraisy itu orang kafir Quraisy. Orang Yahud yang tinggal di Madinah itu terdiri 3 marga besar. Apa ya? Apa? 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 Banu Quraidah, terus Hazrat Ansar. Terus Banu Nadir, terus Banu Qainuqa'. 3 ini ya. 3 marga besar orang Yahud yang ada di Madinah. Banu Qainuqa', Banu Nadir, Banu Quraidah. Paham ya? Naam. Nah, Rasulullah ketika sampai di sana langsung apa? Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis dalam rangka ta'lifan Yahud. Wa kana awwala ma qaddama al-Madinah yuhibbu muwafaqatal Yahud fi ma lam yunha anhu. Dulu pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah itu senang kalau mencocoki perbuatan orang Yahud pada perkara yang tidak dilarang tadi. Pada perkara yang tidak dilarang dalam rangka apa tadi? Ta'lifanil qulub. Melunakkan hati-hati. Hati mereka kelunak dan mau masuk Islam itu maksudnya. Paham ya? Nah, dulunya seperti itu. Idan naqul, jika demikian kita katakan inna hadan naskha ila badalin mumasilin. Nah, kita katakan berarti penghapusan ini penghapusan yang apa? Yang barakallahu fikum kembali pada pengganti yang semisal. Hada bi'tibaril mukallaf, ini ditinjau dari mukallaf, terbebani orang yang terbebani syariat. Karena mukallaf barakallahu fikum adalah orang-orang yang terbebani syariat. Semuanya sama. Paham ya? Laki-laki perempuan juga sama kan? Disuruh menghadap ke Ka'bah itu. Nah, lakin binisbatil hukm, akan tetapi ditinjau dari hukumnya fala budda an yakuna al-mansukh ilai aula bil hukmi minal mansukh, la syakka fi hada. Akan tetapi dalam masalah hukum, nah barakallahu fikum, yang namanya mansukh, yang dihapuskan, nah barakallahu fikum, itu lebih pantas dengan hukum daripada yang nah barakallahu afan. Bahwasanya penghapusnya itu lebih pantas daripada apa? Lebih pantas mendapatkan hukum daripada yang dihapus. Paham ya? Mansukh ilai maksudnya nasikh yang dihapus. Mansukh itu yang dihapus. Paham maksudnya ya? La syakka fi hadza, enggak ragu lagi di dalam masalah ini, enggak diragukan lagi. Maksudnya naam, penghapusnya itu lebih aula, lebih pantas daripada yang dihapus itu maksudnya. Naam. Walamma dzakara al-mu'allif rahimahullah an-naskha wa aqsamahu wa annahu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Dzakara fi madza yakunu naskhu, ini insyaallah besok ya. Tatkala mu'allif telah menyebutkan mengenai penghapusan dan pembagian-pembagiannya, bahwasanya nasikh wa mansukh diperbolehkan secara akal dan terjadi secara syariat, nanti beliau akan menyebutkan pada perkara apa saja yang terjadinya penghapusan ini pada pertemuan yang akan datang. Intinya kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, penghapusan syariat yang pertama atau dalil syar'i yang pertama dengan dalil syar'i yang kedua itu imma ada penggantinya atau tidak ada penggantinya. Yang ada penggantinya imma berubah menjadi yang semula ringan menjadi berat, atau yang semula berat menjadi ringan, atau yang sama-sama. Nah, sama-sama di sini ditinjau dari mukallaf, sama-sama di sisi orang yang dibebankan. Sama-sama misalkan semula menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, setelah dihapus semuanya lelaki dan perempuan al-mukallaf mengarahnya ke mana? Ke Ka'bah. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.